Oke, ini alasan kenapa kalau lu beli iPhone XR, lu beli iPhone 11, nah handphone yang lagi lu pakai atau memang lu pengen beli itu layarnya menurut gue nggak ada perubahan atau nggak ada upgrade dan lu bakal ngerasain ya sama aja kayak iPhone generasi lawas. Bang, tapi kan iPhone 11 kan harganya mahal bang, dan iPhone 11 tuh lebih baru. Di sini gue ngomonginnya bandinginnya sama iPhone jadul yang masih pakai home button. Let's say kita bilang series 7 deh, yang klimaks parah kan, tua banget, tuwir banget. Nah, lo percaya nggak kalau handphone ini tuh jarang dibahas secara detail untuk urusan displaynya perbandingannya. Meskipun sama-sama masih IPS panel, cuman yang series 7 ini gila. Ini adalah kasta mantan, the real mantan flagshipnya Apple. Dan kalau kita bandingkan dengan iPhone 11, ya, gue ambil contoh simpelnya aja. Yang belum OLED kan ada iPhone XR dan iPhone 11. Gue ambil dari iPhone 11 aja lah, karena ini memang lagi unit yang gue pegang. Gue bakal kasih tahu ke kalian bahwa layar yang ada di iPhone 11 itu bukan layar upgradean ya. Jadi kalau lu lagi pakai iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus ya, gue ngomongin varian Plus Plus ya biar lebih fair lah. Kalau 7 biasa atau 8 biasa terlalu kecil gitu. Buat lu yang lagi pakai 7 Plus atau 8 Plus dan lu upgrade ke 11, itu bukan real upgrade ya. Itu bukan real upgrade untuk urusan display. Bahkan lu bakal ngerasa kok agak sedikit downgrade. Nah, di sini gue bakal kasih contohnya, gue kasih buktinya ke kalian semua. Nah, di sini udah gue taruh di atas meja ya, kanan kiri, iPhone 17 sebelah kiri, iPhone 11-nya di sebelah kanan. Kalau kita lihat antara screen to body ratio-nya iPhone 17 memang jelek sekali. Bagian dagu poni itu tebal parah ya kan, karena dia masih pakai home button. Cuman yang bakal lo notice adalah ketika lo pakai HP-nya. Buat lo di luaran sana yang memang belum pernah pakai iPhone, lo bakal ngerasa orang yang pakai iPhone 7 Plus itu layarnya jelek, burik, ampas lah. Dan orang yang pakai iPhone 11 di luaran sana, lo mikirnya layarnya lebih bening gitu. Nggak, salah. Nah, di sini gue kasih lihat ke lo semua ya. Tapi iPhone 11 tuh punya kelebihan yang memang diperbaikin sama si Apple punya. Nah, di sini jarang banget dibahas sama semua orang. Gue bakal kasih tahu ke kalian semua lah. Intinya ini video ada serpian-serpian dagingnya lah dikit-dikit ya, buat lo yang belum tahu. Nah, di sini kalau lu lihat ya, ada perbedaan antara iPhone 11 dan iPhone 7 Plus. Nah, ini berlaku juga sampai ke 8 Plus kalau nggak salah. Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah ini udah sama-sama full brightness ya. Mengingat kedua handphone ini kecerahan layarnya sama ya, sama-sama di 625 nits kalau nggak salah by data spek dari Apple resminya. Jadi lu bayangin ya, tingkat kecerahannya sama, jadi lu nggak bisa ngarep apapun dari kedua handphone ini. Nah, yang berasa bedanya adalah di iPhone 11 itu lapisannya itu udah berbeda bahannya. Yang dimana dia itu warnanya memang sedikit lebih timbul ketimbang iPhone 7 Plus-nya. Lu bisa lihat ya, iPhone 11 ini warnanya agak lebih hidup gitu ketimbang iPhone 7 Plus. Itu karena lapisan digitizer-nya udah berbeda, bahan kacanya itu berbeda. Gua tahu Apple improvisasi lah di sini. Udah beda berapa gen gitu. Cuman untuk bahan baku basic ya, spek basicnya itu lu nggak ngerasa upgrade nanti. Lu tonton dulu. Nah, di sini udah kelihatan ya bedanya ya. Dari sudut view angle-nya itu sudut pandang lebih luas yang ada di iPhone 11 bukan karena bagus, memang karena perbedaan bahan karena udah generasi lebih baru gitu. Apple adaptasi di sini memperbaiki. Nah, di sini yang bakal lu berasa bedanya adalah ketika handphone ini sama-sama disejajarin dengan background putih. Tapi sebelum itu gue kasih paham dulu ke kalian ya. Gue coba zoom dulu. Nah, di sini kalau di zoom ya, kalau dideket-deketin ya, kalau diperdekat ya, ini yang ada di iPhone 11 itu lebih kelihatan agak sedikit pecah ya. Sedangkan yang di 7 Plus padat banget, rapat banget, kayak tajam banget gitu tulisan pengaturannya. Fokus ke tulisan pengaturan ya. Fokus ke icon pengaturan, lu baca pengaturannya, mungkin maybe bisa lu pause videonya. Di sini di iPhone 11 ini ada sedikit kayak kurang tajam gitu. Ya, dia kayak agak-agak pikselnya agak kelihatan sedikit. Tapi memang kalau dipakai daily tuh nggak bakal kelihatan. Lu tuh memang harus detail ya buat mata lu yang belum jereng banget. Nah, itu baru berasa tuh, baru kelihatan. Nah, di sini poin pertama, si 7 Plus ini kalau buat nonton video itu layarnya lebih tajam, lebih rapet, lebih hidup gitu. Kayak serpian detail-detailnya itu dapat lah di iPhone 7 Plus. Sedangkan XR agak sedikit bias dikit lah, tapi dikit banget. Hampir tidak berasa. Mungkin kalau lu cuman ya udah sebagai user nggak terlalu peduli banget, nggak bakal berasa gitu. Dan sekarang untuk background putihnya, nah ini baru lu kelihatan banget bedanya. Nah, ini gue bakal cerita nih. Apple tuh ngasih improvisasi terhadap gen-gen terbarunya kayaknya mulai berlaku setelah Apple ngeluarin versi OLED ya. Jadi
gen-gen iPhone sebelumnya itu kan vendor pembuat displaynya tuh beda-beda. Setahu gue untuk iPhone 7 tuh kalau nggak salah ada 3 atau 4 vendor gitu. Gue lupa ya nama vendornya apa aja. Nah, di setiap vendor itu yang nyiptain displaynya itu punya karakter yang berbeda meskipun ori bawaan Apple. Nah, sedangkan di gen-gen yang baru ya, let's say kayak kita bilang nih iPhone 11, itu nggak bakal tuh lu rasain dengan, wah bang, gua punya iPhone 7 Plus nih, dari awal beli resmi, gua pernah diganti. Kok temen gua layarnya lebih enak ya, lebih kalem, kok gua lebih kayak kemerah-merahan. Nah, itu terjadi di iPhone 7 ya, 7 Plus ya, kalau nggak salah 8 Plus juga terjadi tuh. Nah, di iPhone 11 lu nggak bakal ngerasain itu. Jadi, buat lu yang beli iPhone 11, lu tuh pasti banget terhindar dari yang namanya layar tuh agak kemerah-merahan, agak terlalu pucat mungkin. Nah, si Apple ini di zaman-zaman iPhone 7 tuh mumet sekali gue. Layar ori bawaan, cuman beda vendor pembuatan, tapi tone warnanya itu berbeda. Jadi ujung-ujungnya banyak orang mempersepsikan, oh ini layar udah gantian nih, padahal enggak gitu, masih ori bawaan. Itu banyak terjadi tuh. Itu lumayan banyak beredar lah info-info di luaran sana ya. Kalau di Indo gue nggak tahu ya nyenter apa enggak tuh berita-berita begituan. Nah, di iPhone 11 itu lu dapetin kontras warna yang konsisten ya. Mau beli tahun berapa, dia tuh udah bener-bener udah tahu banget lah celahnya. Sebenarnya ini hanya permainan dari tuningan warna aja ya di setiap vendor ya. Lu juga bisa perbaikin di tuningan warnanya. Oke. Dan sekarang gua kasih tahu paham ke kalian semua, ini poin yang ketiga berarti ya, spek ya. Kita bahas spek ya. Di poin ketiga ini lu bisa lihat ya, iPhone 7 Plus itu ukuran layar 5,5 inci. Sedangkan iPhone 11 itu ukuran layar 6,1 inci. Dari sini lu bisa lihat ya, iPhone 11 dengan layar lebih besar itu dikasih pixel cuma 1700 kali 828 pixel. iPhone 7 Plus dengan layar yang lebih kecil incinya, tapi dikasih pixel yang lebih besar, 1920 kali 1080 ya. Jadi lu bayangin ya, layar lebih kecil tapi dikasih pixel yang lebih tajam gitu. Makanya wajar tadi ketika gua kasih paham ke kalian, itu tulisan pengaturan coba fokus, si iPhone 7 Plus tuh lebih tajam gitu. Sedangkan si iPhone 11 agak-agak berasa tuh pecah-pecah ya, sedikit banget gitu, hampir tidak terlihat. Overall buat daily iPhone 11 itu lu nggak bakal ngerasa rasanya kayak HP-nya kayak agak gimana-gimana, nggak. Lu bakal ngerasa layarnya oke-oke aja dan tajam banget, enak banget dibuat daily lah intinya. But the problem is ketika lu ngerasain sebuah detail, sebuah display gitu, sebuah kenikmatan, sebuah display handphone flagship, dan ketika lu memang budgetnya mampunya beli iPhone 11, gue rasa lu bakal sedikit lah, ini layar gue ori nggak sih? Lu pasti ada kata-kata seperti itu. Nah, buat lu yang lagi pakai iPhone 8 Plus, 7 Plus, itu menurut gue salah satu layar terbening ya, gen-gen terakhir yang menurut gue cukup mutakhir, karena gen-gen yang terbaru saat ini yang masih pakai home button kayak SE Gen 3 ya itu layarnya kan 4,7, jadi menurut gue kurang. Jadi buat lo di luaran sana, kalau mau upgrade handphone dan pengen berasa upgrade layar, pilih iPhone yang udah layar OLED, jangan IPS. Itu pasti berasa kurang aja gitu, kayak kurang gitu.